Setiap orang tentu memiliki keinginan, namun yang sering tidak disadari keinginan kita terbatasi oleh kepentingan orang lain. Tidak mengherankan saat apa yang kita inginkan tidak terwujud, muncul rasa kecewa yang tidak nyaman. Benarkah hal ini harus dibiarkan atau harus dilawan? Memiliki rasa kecewa adalah hal yang wajar, namun merutuki sepanjang waktu tidak akan menyelesaikan masalah. Rasa khawatir dan mudah baperan memang menyiksa. Nyatanya ada beberapa hal yang memang seharusnya kita biarkan dan disikapi dengan masa bodoh. Lalu, apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Sebenarnya, keresahan yang kita alami datang dari diri kita sendiri. Jadi, pastikan kita untuk berhenti terlalu memikirkan hal yang di luar kendali kita. Tidak semua hal harus dipenuhi. Tidak semua hal harus baik-baik saja. Tanpa disadari, hal yang sering kita lakukan adalah menyiapkan diri untuk menerima hal yang sesuai dengan keinginan kita. Kita lupa untuk menyiapkan diri untuk hal yang buruk. Latihlah diri untuk membayangkan hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita sehingga kita bisa lebih siap. Saat emosi memuncak karena terlibat masalah, cobalah untuk berhenti berpikir terlalu keras dan terimalah keadaan yang di luar kendali itu. Tidak semuanya harus menuruti kita. Ingatlah, kita bukan pusat semesta. Jangan mendiskriminasi orang lain untuk mau menerima kita apapun keadaan kita. Hidup tidak selamanya baik-baik saja. Hidup tidak selalu tentang kita. Jadi siapkan dirimu untuk menerima hal yang di luar kendali kita. Tidak semua orang bertanggung jawab untuk memuaskan ego kita. Apakah kamu sering merasa khawatir? Sepertinya ini adalah hal yang sering dialami oleh banyak orang. Namun sulit untuk keluar dari kondisi tersebut dan berhenti untuk tidak khawatir. Tapi sadar gak sih kalau kita sering mengkhawatirkan hal-hal yang di luar kendali kita? Apa saja yang di luar kendali kita? Seperti kesuksesan, kekayaan, kesehatan, cuaca, pendapat orang lain, jenis kelamin, etnis, agama ketika dilahirkan, dan segala sesuatu yang di luar pikiran dan tindakan kita. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya, kita sering khawatir terhadap hasil dari apa yang sedang kita lakukan sekarang. Contohnya, ketika mengikuti suatu kompetisi atau perlombaan, lalu khawatir, nanti menang gak ya? Gimana kalau nanti kalah? Mungkin sebagian dari kita berkata bahwa ini adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Jika kita berlatih keras, maka akan menang. Tetapi pada saat perlombaan berlangsung, ada sesuatu yang di luar kendali kita seperti cuaca, masalah teknis di lapangan, atau suasana hati juri pada saat itu juga bisa mempengaruhi hasil dari perlombaan tersebut. Maka menang atau kalah adalah sesuatu yang di luar kendali kita. Misalnya kalah, sekuat apapun kita berusaha, tidak akan merubah kenyataan bahwa kita memang kalah. Kita boleh saja khawatir, tapi khawatir terhadap apa yang bisa kita kendalikan, apa saja yang bisa kita kendalikan, seperti persepsi kita sendiri, keinginan, tujuan kita, dan segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan kita sendiri. Dalam contoh-contoh yang sudah diuraikan oleh saya, yang perlu kita khawatirkan adalah proses kita dalam mempersiapkan kompetisi tersebut. Berusaha dan berlatih adalah sesuatu yang di bawah kendali kita. Berusaha sekuat tenaga,
dengan menyadari bahwa hasil terakhir berada di luar kendali kita, maka kita tidak akan meratapi kekalahan itu dalam waktu yang lama, karena kita tahu bahwa diri kita sudah melakukan yang terbaik. Pada saat khawatir, cobalah untuk bertanya pada diri sendiri, apakah ini sesuatu yang bisa aku kendalikan? Jika iya, maka fokuslah terhadap itu. Tetapi jika tidak, berhentilah untuk khawatir. Mengaplikasikan hal ini dalam kehidupan sehari-hari memanglah sangat sulit. Kita sering mengharapkan segala sesuatu terjadi sesuai dengan apa yang sudah kita upayakan dan harapkan. Namun karena hidup adalah proses belajar tanpa henti, belajarlah untuk menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan sebagai manusia. Dan ini berlaku sama terhadap semua orang tanpa terkecuali. Bukan berlaku untuk dirimu saja kok. Hai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share untuk channel Sang Lestari. Terima kasih. Oh ya, tentang di luar kendali kita, coba kita bayangkan diri kita berada di tepi sungai dan kita ingin mencapai sebuah desa di seberang. Ada sekelompok pemandu sorak di belakang kita, menyemangati kita. Jadi kita menyeberang dengan penuh tekad. Tapi kita lupa mempertimbangkan aliran sungainya. Dan sekeras apapun kita berusaha, kita tidak akan bisa melawannya ketika kita sampai ke tepi seberang. Kita telah terbawa jauh dari tujuan kita yang sebenarnya. Mungkin kita tidak suka mengakuinya, tapi hidup kita mengikuti jalur yang serupa. Kekuatan-kekuatan di luar kendali menyeret kita dari jalan yang telah kita pilih. Dan pentingnya mengakui fakta ini adalah satu dari banyak pelajaran yang saya pelajari dari Darren Brown, sang ilusionis, mentalis, pembaca pikiran, dan penulis yang bukunya Happy, membahas filosofi dan psikologi kebahagiaan. Kebanyakan buku self-help menyarankan kita untuk melawan arus kehidupan dengan tekad dan berpikir positif. Tapi Brown percaya mengambil inspirasi dari para filsuf Yunani dan Romawi kuno dan pemikir Jerman dari abad ke-19, Arthur, serta penelitian ilmiah modern bahwa ini adalah resep untuk kekecewaan dan frustasi. Hidup memang tak selalu bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Ada kalanya kita harus merasakan penderitaan yang begitu menyedihkan. Sekali waktu kita akan merasakan sakit dan pedihnya hidup. Kita pun bisa saja mengalami kegagalan dan jatuh di saat yang tak terduga. Ketika hidup tak berjalan sesuai keinginan, apa yang harus kita lakukan? Kita ingat satu ungkapan yang bisa dibilang klise sih. Hidup itu bagaikan roda. Terkadang kita berada di atas, tapi bisa juga berada di bawah. Untuk bisa terus berjalan, roda haruslah terus berputar. Kalau roda berhenti berputar, kita pun tak akan bisa mencapai apa-apa atau sampai ke tempat tujuan kita. Pun begitu dengan hidup ini. Agar hidup kita bisa memiliki masa depan yang lebih baik, kita harus berproses untuk terus berputar. Kita harus rela berada di bawah sebelum akhirnya kita berada di puncak. Untuk bisa kembali ke puncak yang baru, kita harus kembali berputar terus begitu, terus berputar setiap waktu. Kita baru benar-benar bisa merasakan kenikmatan dan mensyukuri kebahagiaan setelah kita mengalami penderitaan, agar bisa tetap rendah hati ketika mencapai sesuatu yang besar. Kita harus jatuh bangun melewati berbagai macam hambatan. Matahari juga tak bisa terus berada di atas kepala kita. Ia juga harus terbenam ketika sudah waktunya. Baru keesokan harinya, ia kembali bangkit dan menyinari kita. Matahari berputar, bumi juga berputar. Hidup kita juga
pasti ikut berputar. Syukuri saja semua yang kita alami saat ini. Terimalah dengan lapang dada semua hal yang telah kita peroleh hingga detik ini, agar nantinya ketika hidup kita sudah lebih baik, kita bisa benar-benar menjaganya dan tak mudah goyah dengan hambatan atau masalah baru. Jika hidup kita saat ini terasa begitu berat, bersyukurlah. Itu tandanya kita sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Kita sedang ditempa untuk menjadi sosok yang lebih kuat lagi. Kalau saat ini segala sesuatunya terasa tak berjalan sesuai dengan keinginan kita, ambil hikmahnya dan jadikan lecutan untuk memacu diri lebih keras lagi. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.